Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bahas sesuatu yang kayaknya deket banget ya sama kita semua. Soal rasa khawatir, terus tekanan hidup yang aduh, rasanya makin berat aja ya zaman sekarang. Iya, betul. Kayak nggak ada habisnya gitu ya. Nah, sumber kita kali ini kutipan dari sebuah renungan, judulnya Jangan Khawatir, Damai Sejahtera di Tengah Tekanan. Ini fokusnya ke ayat Alkitab Filipi 4 ayat 6 sama 7, terus ada 1 Petrus 5 ayat 7 juga. Ayat-ayat yang cukup terkenal ya soal kekhawatiran. Betul. Jadi misi kita nih mau coba gali lebih dalam gimana sih sumber ini ngasih perspektif buat nemuin apa yang disebut damai sejahtera Allah itu justru pas kita lagi ngerasa wah kejepit banget sama tantangan hidup. Oke deh, mari kita bedah bareng ya. Jadi kutipan ini langsung to the point ya, ngakuin kalau hidup zaman sekarang tuh penuh tekanan. Nggak pakai basa-basi ya. Iya, mungkin Anda hidup ngalangan kan? Pagihan numpuk, kerjaan nuntut banget, urusan rumah tangga, gesekan sama teman kantor, atau ya capek aja fisik mental. Hmm, Sumber ini gambarinnya tuh kayak kita lagi terhimpit, kayak terpenjara oleh keadaan. Rasanya gambaran ini relate banget ya buat banyak orang. banget. Dan itu bagusnya. Diawali dengan pengakuan yang jujur gitu. Nggak denial. Iya kan? Jadi gimana sumber ini mulai ngebuka jalan keluar dari rasa terkungkung itu? Titik awalnya ya dari situ, dari pengakuan jujur tadi. Jadi dia nggak nawarin solusi kayak, oh lupain aja masalahmu. Nggak gitu. Tapi justru tekanan itu dijadiin latar belakang pesannya. Ini penting loh. Pentingnya gimana tuh? Ya, jadi nunjukin kalau solusi yang ditawarin itu bukan buat orang yang hidupnya udah adem ayem, justru buat Anda yang lagi ngerasain beban itu nyata dan, ya ampun, berat banget. Jadi langsung nyambung gitu dari awal. Ini kan katanya ngarah ke inti ajaran dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sumber ini ngutip langsung nih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hmm, Terus lanjutannya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perintahnya simpel banget ya. Jangan khawatir. Kedengarannya simple. Tapi kita semua tahu lah ya, prakteknya itu, waduh, kayaknya perintah paling susah buat dilakuin, ya nggak sih? iya banget. Ngomong jangan khawatir gampang, ngelakuinnya itu loh. Nah, yang menarik di sini, dan ini ditekankan juga di sumbernya, itu konteks di balik kata-kata ini. Si Rasul Paulus yang nulis surat buat jemaat di Filipi ini, dia nulisnya bukan pas lagi liburan. Oh ya? Terus pas lagi gimana? Dia nulis dari penjara di Roma. Coba deh bayangin kondisinya. Di kerangkeng, nggak jelas nasibnya gimana, mungkin aja bisa dihukum mati. Wah, ini detail penting banget ya. Maksudnya nasihat ini lahir bukan dari kondisi nyaman, tapi justru dari tengah kesulitan beneran. Bukan teori doang. Tepat sekali, itu dia poinnya. Ini kesaksian langsung dari, ya bisa dibilang, medan perang kehidupan lah. Sumber renungan ini ngelihat ada paradoks yang kuat banget di sini. Paulus yang kalau dipikir-pikir punya segudang alasan buat khawatir. Iyalah, di penjara gitu kan. Dia malah nulis buat nguatin orang lain yang lagi cemas. Dia bahkan ngelihat penahanannya itu jadi kesempatan buat nyebarin Injil. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, ini nunjukin kalau damai sejahtera yang diomongin Paulus dan yang ditawarin sumber ini ke Anda, itu asalnya bukan dari keadaan luar yang ideal. Maksudnya? Ya, damai itu nggak tergantung sama apakah tagihan Anda lunas, atau semua hubungan lagi baik-baik aja. Nggak gitu. Damai ini tuh kayak sumber daya dari dalam diri gitu, yang bisa diakses meskipun lagi ada badai di luar. Wah, ini benar-benar mubah cara pandang ya. Jadi, damai itu bukan nunggu masalah selesai, tapi justru jadi kekuatan pas masalahnya lagi ada. Persis. Terus gimana? Ayat itu ngajarin cara ngaksesnya. Kan nggak cuma bilang jangan khawatir, tapi ada resepnya. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada 3 nih. Iya, 3. Doa sama permohonan kayaknya logis ya kalau kita lagi butuh sesuatu. Tapi ini nih, dengan ucapan syukur. Pas lagi khawatir, bukan itu agak aneh ya? Atau malah kerasa nggak tulus gitu buat orang yang lagi bener-bener terpuruk? Pertanyaan bagus banget. Dan wajar kalau ada yang mikir gitu. Tapi kayaknya ya, Sumbra ini ngelihat ucapan syukur itu bukan sebagai penyangkalan. Wah, aku nggak sedih kok. Bukan. Tapi lebih ke sebuah
disiplin rohani yang disengaja. Jadi ini soal milih buat ngalihin fokus, walaupun cuma sebentar, Ngalihin fokus dari dari apa yang salah, apa yang kurang, ke apa yang masih ada, apa yang masih benar. Mungkin hal-hal kecil yang sering kelewat, atau ya mungkin sifat Tuhan itu sendiri, kesetiaannya, kasihnya sesuai keyakinan ini ya. Nah, menurut teks Filipi ini, gabungan 3 elemen inilah bawa keinginan, doa, minta tolong spesifik permohonan, plus jaga hati tetap bersyukur yang jadi jalan menuju hasil yang dijanjikan itu. hasilnya tadi damai sejahtera itu ya. Iya. Ucapan syukur di sini fungsinya kayak jangkar gitu loh. Biar hati kita tetap nyantol sama realitas yang lebih gede daripada masalah yang lagi dihadapin aja. Oh, jadi bukan pura-pura happy pas lagi sedih, tapi lebih ke aktif nyari dan ngakuin hal baik yang masih ada, sekecil apapun, sebagai bentuk iman gitu ya? Persis. Latihan perspektif lah istilahnya. Dan menurut sumber ini, latihan inilah kalau dilakuin terus-terusan, yang buahnya itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, frasa ini juga bikin penasaran. Melampaui segala akal. Ini maksudnya apa sih secara praktis buat Anda yang lagi pusing mikirin cemas yang rasanya kok logis banget dan nyata banget gitu? Iya kan? Seringnya kekhawatiran kita tuh rasanya logis banget. Sumber ini jelasinnya gini, damai ini bukan cuma rasa tenang biasa, kayak abis minum teh hangat gitu. Bukan cuma itu. Kata melampaui segala akal itu menunjukin sesuatu yang kualitasnya beda. Yang nggak bisa sepenuhnya dihasilin atau dipahami sama logika kita aja. Contohnya gimana tuh? Ya, logika kita mungkin bilang, waduh, situasinya gawat nih, panik dong. Tapi damai sejahtera ini bisa ada walaupun logika kita ngomong gitu. Terus lagi, ayatnya bilang, damai ini bakal memelihara. Kata aslinya itu konotasinya militer loh, kayak menjaga benteng hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Oh, kayak ada penjaga di gerbang pikiran sama hati kita gitu ya? Analogi yang pas banget. Damai ini fungsinya kayak garnisun ilahi yang ngelindungin pusat kendali batin Anda, hati sama pikiran dari serangan cemas dan takut. Jadi, ini bukan jaminan Anda nggak bakal ngerasa khawatir lagi atau masalahnya langsung hilang gitu aja. Bukan. Tapi ini janji adanya perlindungan dari dalam. Semacam perisai batin yang jaga inti diri Anda tetap stabil dan nyambung sama Kristus, meskipun di luar lagi ada angin topan masalah. Ini relevan banget kalau Anda ngerasa pikiran dan emosi gampang banget diobrak-abrik sama tekanan. Wah, penjelasannya bikin konsep damai jadi lebih dalam ya. Bukan pasif nunggu tenang, tapi aktif ngejaga. Oke, nah buat nguatin pesan ini, sumber renungan ini kan ngutip ayat lain yang sering jadi ayat hafalan juga nih. 1 Petrus 5 ayat 7. Iya, itu juga ayat kunci ya. Bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di sini ada kata kerja yang kuat banget, serahkanlah. Ini gimana melengkapi ide dari Filipi tadi? Ini kayak sisi lain dari koin yang sama, tapi penekanannya lebih ke tindakan yang definitif gitu. Kalau Filipi 4 ayat 6, fokusnya mengganti khawatir dengan doa, permohonan, syukur. Iya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 ini fokus ke tindakan melepaskan beban kekhawatiran itu sendiri. Kata serahkanlah itu arti harfiahnya melemparkan ke atas atau membebankan kepada. Melemparkan. Iya, jadi ini bukan sikap pasif atau cuek bebek ya. Ini keputusan sadar, tindakan aktif. Anda diajak buat, secara metaforis nih, ngambil buntelan kekhawatiran Anda semua, pikiran cemas, skenario terburuk, beban tanggung jawab yang rasanya berat banget, terus sengaja ngelempar itu ke Tuhan. Tapi bukannya ini bisa disalahartikan jadi lari dari tanggung jawab ya? Misal khawatir soal kerjaan, terus diserahin, ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini kesalahpahaman yang sering muncul. Sumber ini dan ajaran Kristen pada umumnya nggak nyaranin kepasifan yang nggak bertanggung jawab kok. Nyerahin kekhawatiran itu beda sama nyerahin tanggung jawab. Anda tetap lakuin bagian Anda, ya cari kerja, bayar tagihan, benerin hubungan, tapi Anda lepasin beban cemasnya sama hasil akhirnya ke Tuhan. Oh, jadi bedanya di sikap hati pas bertindak ya? Betul. Anda kerja bukan karena cemas, tapi sambil percaya hasil akhirnya sama Tuhan. Oke. Dan alasan buat berani ngelempar beban ini kan ada di bagian kedua ayatnya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kuncinya di keyakinan kalau Tuhan itu peduli dan memelihara kita. Tepat sekali, kepercayaan bahwa Tuhan itu peduli, Dia peduli loh sama kamu dan mampu memelihara, itu fondasinya wajib. Tanpa keyakinan ini,
Ya, nyerahin kekhawatiran rasanya kayak gambling atau malah konyol kan? Iya juga ya. Tapi kalau Anda pegang keyakinan bahwa ada pribadi ilahi yang aktif peduli sama kesejahteraan Anda, nah, nyerahin beban cemas ke dia, itu jadi langkah iman yang logis dan lega banget rasanya. Ini kayak undangan buat ngakuin keterbatasan kita dan nyandar kekuatan sama kepeduliannya. Oke, jadi kita udah gali dasar Alkitabnya dari Filipi sama 1 Petrus ya. Terus sumber renungan ini masuk ke aplikasi praktisnya nih. Gimana caranya kita ngejalanin ini sehari-hari? Sumber ini nyaranin beberapa langkah. Pertama, ya tetap pegang teguh keyakinan ke Kristus, apalagi pas lagi susah. Terus ada ajakan yang mungkin agak susah ya zaman sekarang, berhenti sejenak dari segala kesibukan yang mencengkram kita. Tantangan besar itu. Iya kan? Gimana coba cara praktisnya berhenti sejenak kalau tuntutan hidup rasanya ngejar terus? Sumber ini emang nggak ngasih teknisnya ya, tapi intinya sih ciptain ruang sadar di rutinitas Anda. Bisa aja sesimpel ngambil 5 menit pagi-pagi sebelum mulai ngapa-ngapain. Atau matiin notif HP gitu ya? Nah, bisa juga. Matiin notif sebentar, atau sisihin waktu pas weekend buat nggak diisi jadwal padat. Tujuannya bukan cuma istirahat fisik loh, tapi bikin jeda mental sama spiritual buat langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa tuh? Datang kepada Allah. Atau pakai istilah di sumbernya, menghampiri tahta kasih karunia. Ini undangan buat secara sadar arahin perhatian kita ke Tuhan. Oke, jadi berhenti, terus datang, lalu disaranin buat duduk diam dan merenungkan kejadian hidup dalam perspektif kekekalannya. Wah, ini kedengarannya dalam nih. Maksudnya perspektif kekekalan itu apa sih? Dan gimana ini bantu ngatasin khawatir? Ini dia kunci perubahan cara pandangnya. Perspektif kekekalan itu artinya coba ngelihat situasi Anda sekarang. Masalah duit, konflik, kerjaan nggak pasti, bukan cuma dari kacamata hari ini atau minggu ini aja. Tapi dari kacamata yang lebih luas gitu. Iya, dari lensa tujuan dan rencana Allah yang lebih besar, yang sifatnya abadi, gitu, kalau dalam iman Kristen ya. Ini bukan berarti ngecilin rasa sakit atau sulitnya loh ya. Sama sekali nggak. Tapi lebih ke membingkai ulang. Frame-nya diganti. Mungkin tanya ke diri sendiri, kesulitan ini bisa jadi bagian dari proses bentuk karakter nggak ya? Atau ada pelajaran penting nggak di sini? Atau jangan-jangan Tuhan lagi kerja lewat situasi ini tapi aku belum paham caranya? Nah, ngajuin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sambil duduk diam di hadiratnya, itu bisa banget ngurangin cengkeraman kuatnya si kekhawatiran. Masalahnya mungkin masih ada, tapi rasanya ukurannya jadi beda kalau ditaruh di kanvas yang lebih luas. Oh, jadi kayak nge-zoom out dari masalah kita buat lihat gambaran besarnya ya? Betul. Dan dalam perspektif yang lebih luas itu, sumber ini juga nekenin peran Kristus sebagai perantara yang melihara dan nyertain kita. Jadi, Anda nggak sendirian ngejalanin proses ini. Keyakinan kalau kita ditemenin inilah yang menurut sumber ini bikin tujuan akhirnya bisa tercapai. Yaitu Anda tetap bisa bersukacita dalam menjalani hidup apapun yang terjadi. Nah, ini klaimnya kuat banget nih. Bersukacita apapun yang terjadi. Bukan cuma bertahan, tapi bersukacita. Gimana bisa sih sukacita ada barengan sama penderitaan atau kesulitan? Ini pertanyaan penting banget. Sukacita yang dimaksud di sini, dalam konteks teologisnya ya, itu bukan happy-happy yang cetek atau tergantung keadaan luar. Ini sukacita kara, kalau bahasa Yunaninya, yang sumbernya dari kesadaran hubungan kita sama Tuhan, kepastian kalau Dia pelihara, dan harapan akan janjinya di masa depan. Nggak peduli kondisi sekarang gimana. Jadi sukacita yang bisa ada bareng air mata gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sukacita yang akarnya di harapan dan iman, bukan di kenyamanan sesaat. Sumber ini bilang, lewat praktik-praktik tadi, doa, syukur, nyerahin beban, merenung pakai perspektif kekekalan, sukacita kayak gini tuh bisa tumbuh. Bahkan di tanah yang paling susah sekalipun. Oke, sepanjang pembahasan ini kan kita coba terus sambungin langsung ke Anda yang dengerin ya. Intinya kan sumber ini nawarin jalur alternatif kalau jalan kekhawatiran udah mentok. Nah, gagasan soal damai yang melampaui akal tadi, yang fungsinya kayak penjaga dari dalam itu, gimana ya cara Anda coba terapin ke sumber cemas yang spesifik di hidup Anda sekarang? Iya, ini bukan formula ajaib ya. Betul, bukan sulap. Tapi lebih kayak undangan buat ngelatih otot iman sama perspektif yang beda. Dan penting juga nih digarisbawahi, kalau ini tuh proses, perjalanan, nggak instan. Bener banget. Ngubah pola pikir khawatir yang udah kuat banget jadi percaya dan nyerahin beban itu butuh waktu, latihan, sabar juga sama diri sendiri.
Kadang berhasil, kadang ya kepleset lagi ke khawatir. Sumber ini nggak janjiin langsung sempurna, tapi nawarin arah sama sumber kekuatan buat terus nyoba lagi. Sip. Baiklah, yuk kita coba rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita berdasarkan sumber renungan ini ya. Pertama, hidup emang penuh tekanan, itu fakta, diakui. Tapi ada undangan dari Filipi 4 ayat 6-7 buat nggak ngebiarin khawatir nguasain kita. Iya, Sebaliknya, ganti dengan aktif bahwa semua keinginan, kebutuhan, ketakutan ke Allah lewat doa, permohonan, dan ini kuncinya ucapan syukur. betul. Terus pesan ini dikuatin lagi sama 1 Petrus 5 ayat 7 yang ngajak Anda buat ngelakuin tindakan iman yang nyata. Secara sadar lempar atau serahin semua beban khawatir ke Tuhan. Dan tindakan ini dasarnya keyakinan kalau Dia itu beneran peduli dan melihara Anda. Damai sejahtera Allah. Damai yang kualitasnya beda. Iya, damai yang melampaui logika kita, yang fungsinya jadi penjaga hati dan pikiran Anda, biar tetap stabil di dalam Kristus Yesus meskipun lagi ada badai kehidupan. Dan dari tempat damai itu, sukacita yang nggak tergantung keadaan bisa mulai tumbuh. Oke, sebagai penutup nih, kami mau lempar beberapa pertanyaan refleksi dari sumber renungan ini, langsung buat Anda pikirin sendiri ya. Pertanyaan pertama. Apa aja sih hal-hal spesifik yang sekarang ini bikin Anda khawatir ngejalanin hidup? Coba deh sebutin dalam hati, atau ditulis juga boleh. Kenali dulu musuhnya. Penting itu, identifikasi dulu. Pertanyaan kedua, siapa atau apa tempat teraman Anda waktu kekhawatiran lagi nyerang? Secara naluriah nih, biasanya Anda lari kemana atau ke siapa pas lagi cemas banget? Perenungan yang bagus. Dan sebagai pemikiran terakhir dari kami, mungkin bisa Anda bawa dan renungin hari ini. Gimana kalau damai sejahtera yang melampaui segala akal itu? Itu bukan janji laut yang bakal selalu tenang, tapi janji sebuah jangkar yang kuatnya luar biasa di tengah badai. Wah, Jadi bukan soal ngilangin ombaknya, tapi mastiin kapal Anda nggak karam pas ombak itu datang. Itu aja sih pemikiran buat Anda bawa hari ini. terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada 1 atau 2 poin dari sumber ini yang bisa Anda ambil dan coba terapkan dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Sampai ketemu lagi.